Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar adalah ketika kita duduk di majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Karena dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarinya, kita akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana siksa yang sangat pedih yang diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan agama Allah, juga setelahnya Allah pun menjelaskan bagaimana nikmat yang dirasakan oleh para penghuni surga, maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak agar orang-orang kafir khususnya berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tadabbur alam, tadabbur ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam berdakwah itu dibutuhkan dengan apa? Dalil akli, bukan hanya sebatas dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil qala Allah, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Tetapi juga kita dibutuhkan untuk apa? Menyampaikan dalil akli. Begitu Pak ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ini. Ketika Allah menyampaikan tentang perkara-perkara tauhid, ya, tentang bahaya syirik dan ancaman-ancaman daripada apa yang dilakukan oleh mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengajak mereka untuk memikirkan, untuk mentadaburi alam ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan unta. Nah, ini perlu kita lakukan. Sebagaimana para ulama pun melakukan hal tersebut kepada lawan-lawan atau musuh-musuh mereka. Di antara yang pernah dialami oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau berhadapan dengan peramal, Pak. Ya, peramal ini mengaku bahwasanya dia ini mengakui perkara-perkara yang gaib. Ya, ini jelas sebuah kedustaan. Sehingga kemudian ada waktu di mana Syekh Al-Albani bertemu dengan peramal ini. Mereka ingin berdebat. Nah, kemudian Syekh Al-Albani tidak menyampaikan tentang dalil bahwasanya peramal ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, enggak. Tetapi beliau hanya menyampaikan dalil akli saja. Apa yang beliau katakan? Wahai peramal, sebelum kita berdebat, ya, saya ingin bertanya kepadamu. Apa kata beliau? Apa kata peramal ini? Apa yang ingin kau tanyakan? Langsung disekat oleh Syekh Al-Albani. Lah,
Kalau engkau mengaku bahwasanya engkau mengetahui perkara yang gaib, untuk apa engkau menanyakan tentang pertanyaan yang ingin aku tanyakan? Nah, dari sini apa namanya, si peramal ini diam, ya, 1000 bahasa, nggak mau melanjutkan debatnya, kalah sudah. Sebagaimana juga dialami oleh Imam Hanafi rahimahullah taala, ketika beliau ingin dibunuh oleh sekelompok manusia, kalau zaman sekarang namanya ateis, Pak. Dulu namanya Dahriyah namanya, yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Maka mereka datang benci kepada Imam Abu Hanifah. Mereka membawa pedang, Pak, ingin membunuh Abu Hanifah. Nah, kemudian beliau, Imam Abu Hanifah, sebelum berhadapan dengan siapa? Dengan Dahriyah ini sudah memiliki argumen yang sangat kuat. Menggunakan apa? Dalil akli. Maka kemudian ketika sudah berhadapan, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Wahai kalian, ya, sebelum kalian ingin melakukan apa yang ingin kau lakukan kepadaku, coba kalian pikirkan dulu. Terus kemudian kalian jawab. Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya ada perahu yang berlayar, diisi dengan barang-barang yang berat, sementara ya perahu ini berjalan dengan sendirinya, menghadapi angin ke barat, ke utara, ke selatan, mungkin nggak? Apa jawab mereka? Nggak mungkin, ya, nggak masuk akal menurut mereka. Lah, bagaimana dengan perahu? Ya, bagaimana lagi dengan alam semesta ini yang lebih dahsyat daripada perahu tersebut? Ya, yang diisi ada gunung, yang kadang-kala ada meletusnya, belum lagi ada panas menjadi dingin, belum lagi dengan cuaca-cuaca yang lainnya. Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka kemudian apa? Beriman kepada Allah. Ya, mesti ya alam tersebut ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi oleh karenanya Allah taala pun sama, ya. Mereka merujuk kepada Al-Qur'an yang menggunakan metode menyampaikan dalil akli dalam apa? Membungkam musuh-musuh. Ya, mendakwahkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya di ayat yang ke-17 Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana mereka atau unta ini diciptakan? Nah, kemarin ya kita sudah membahas bagaimana keunikan-keunikan dari hewan unta ini, Pak. Ya, unik sekali. Ya, ada perbedaan atau ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain. Ya, di antaranya ya sudah dipelajari. Nah, ada yang paling unik, apa itu? Kencingnya bisa dijadikan obat. Ya, kalau kita merujuk kepada WHO, ini nggak setuju. WHO itu nggak setuju kencing unta itu jadikan obat, Pak. Ya, nggak setuju. Tapi kita ini nggak boleh ya taklid kepada WHO. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkannya, menyampaikan di dalam beberapa hadisnya, bukan hanya satu hadis yang telah disebutkan di pertemuan yang telah lalu. Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan, ya, kencing dan susu unta ini bisa apa? Mengobati penyakit perut, ya, sakit perut. Ini luar biasa. Ini siapa yang bilang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kemudian ada dokter atau WHO mengatakan, oh enggak benar ini, kita pilih yang mana, Pak? Hah? Nabi atau profesor dokter atau siapa itu? Ilmuwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sepintar-pintarnya dokter ini, mohon maaf, barangkali ada dokter yang hadir, ya. Saya kira kalau dokter yang beriman, ya, akan ridho, gitu ya, bahwa sepintar-pintarnya dokter itu pasti terbatas ke ilmuannya. Ya, sepintar-pintarnya profesor pun sama. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan 1, 2, 3 permasalahan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui. Sehingga wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya di balik kencing unta itu ada obat yang sangat luar biasa. Bahkan ya, salah satu ilmuwan Islam itu meneliti bahwa di balik kencing unta itu bisa mengobati kanker, Pak. Ya, di luar biasa. Ya, dahsyat sekali ini kencingnya unta, murah. Ya, kalau kita beli ya langsung ke sana, ke Arab gitu ya, paling satu botol itu seharga 15.000. Ya, murah sekali. Masya Allah. Dijual itu, Pak, botol 250 ml ya. Kalau pengen enak minumnya, ya bisa campur madu ya atau campur susu. Jangan coba-coba untuk minum langsung, kecuali mentalnya kuat, gitu ya.
kecuali metalnya kuat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan kepada langit, bagaimana langit itu diangkat, ya, mengajak berpikir, ya, orang-orang kafir agar berpikir mentadabburi alam, di antaranya langit. Coba pikirkan, ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan ketika kalian tidak beriman kepadaku, ya, coba pikirkan, ya, bagaimana langit itu diangkat, bagaimana unta yang unik ini diciptakan. Coba Pak, ya, langit setinggi itu, bagaimana cara mengangkatnya, ya, luasnya begitu luas. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiasan bintang, rembulan, planet-planet yang lain nggak jatuh tuh. Ya. Awan yang putih bisa menjadi hitam. Belum lagi turunnya hujan dari langit. Ini luar biasa. Kita baru mikir langit pertama. Belum lagi langit yang kedua sampai langit ketujuh. Siapa yang menegakkan? Gak ada yang namanya tiang. Ya, siapa yang meninggikan, siapa yang mengangkat? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha mampu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini perlu kita perhatikan, bukan hanya orang kafir, Pak, ya, yang mentadaburi alam. Kita pun sama. Karena ya, kita seorang yang beriman ini, yang kadang naik turun imannya, ya, ini perlu untuk tadabur alam. Tujuannya apa? Agar iman ini selalu apa? Selalu naik. Begitu ya. Disebutkan dalam sebuah ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, kemudian di pergantian malam dan siang hari, maka ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika kita keluar rumah, ya, kita bukan asal keluar saja, Pak. Banyak apa namanya ladang-ladang pahala, Pak. Melalui apa? Tadabbur alam. Perhatikan bagaimana rumput-rumput itu apa namanya ditumbuhkan oleh Allah, ya, tapi kita jangan sampai hanya mikirnya ke Allah saja. Ya, ini siapa nih yang ngurus rumput, begitu ya. Pak Takur, ya, yang ngurus rumput Pak Takur di masjid, Pak. Jadi ingat juga sama yang ngurus rumputnya, begitu ya. Ini sudah buka puasa belum ini. Nah, itu seperti itu. Terus pohon-pohonan yang sangat terindah, matahari, awan-awan, terus difikirkan. Termasuk langit, ya, yang pada ayat ini disebutkan wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ya, ada sesuatu hal yang sangat menakjubkan, Pak, bahwa langit ini diciptakan oleh Allah dalam masa 6 hari. Ini jangan salah paham, ya. 6 hari di sini bukan berarti Allah ini katanya Allah Maha Mampu, kun fayakun katanya. Tapi kok menciptakan langit 6 hari? Gimana nih? Ya, pertanggungjawaban daripada, ya, Allah Maha Mampu, begitu ya. Bisa menciptakan apa namanya langit itu sekejam, tapi kok ini menciptakan langit 6 hari? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Apa alasannya kira-kira? Hikmahnya apa? Saya mendapat hikmahnya dari sebuah kitab, ya, yang bernama Mukhtasar Mausu'atil Akhlaq. Di sana kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, ya, dengan masa atau menghabiskan masa 6 hari. Padahal Allah mampu, ya, untuk menciptakan langit 7 lapis langit 1 detik pun mampu. Tinggal Allah bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kenapa? Ya, di dalam bab ta'anni, ya, tidak tergesa-gesa itu disebutkan. Ya, hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada hambanya agar di dalam mengerjakan sesuatu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, nggak boleh buru-buru. Begitu ya. Yang penting hasilnya baik. Ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang 6 hari. Coba lihat, Pak. Lihat, Pak, bagaimana hebatnya langit. Luar biasanya langit. Nggak ada tiangnya, ya. Nggak ada tiangnya. Sehingga Allah, ya, menyebutkan di ayat yang lain, Allahul ladzi rafa'us samawati bighairi amadin tarunaha. Ya, Allah lah yang menciptakan atau yang meninggikan langit dengan tanpa tiang sebagaimana kalian melihatnya. Coba, Pak. Ya, ada nggak satu tiang saja nyangga langit? Nggak ada. Ya, ini suatu hal yang sangat aneh, gitu ya. Tapi memang ada, begitu. Langit itu ada. Sebagaimana kita saksikan, tapi nggak ada tiangnya.
Gak masuk akal, begitu ya. Nah, sehingga Allah memerintahkan kita, ya kepada kita untuk apa? Untuk memikirkan hal tersebut. Ya, siapa yang meninggikan? Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ai wa yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Ya, mereka melihat ya kepada gunung, bagaimana ya gunung itu ditancapkan begitu. Ai kaifa ju'ilat mansubatun qa'imatun amama a'yunihim rasikhatan rasiyatan fil ardi la'alla tamidu la'alla tamidu bi ahliha fi wasatil ma'al muhit biha min kulli janib. Jadi ya Allah pun mengajak kepada mereka, baik orang-orang kafir ya atau kita orang-orang yang beriman untuk apa? Mentadaburi bagaimana gunung itu ditancapkan di atas muka bumi ini. Ya, para ahli ilmu mengatakan bahwa gunung itu, Pak, ditancapkan menjulang tinggi itu hanya sepertiganya saja. Ya, setinggi itu kalau kita lihat gunung Cermai, Pak, itu sepertiganya saja. Nah, ada pun yang nancap ke bawah itu sepertiganya juga. Jadi sebesar itu juga yang nancap sampai ke bawah sana. Tujuannya apa? Gunung itu bukan hanya sebatas tempat rekreasi, Pak, tapi lebih daripada itu. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sebagai pasak. Ya, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Ya kata Allah, dan kami jadikan di bumi ini pasak. Apa itu? Gunung ya untuk menjaga mereka, menjaga manusia agar tidak apa? Goncang, agar bumi ini tidak goncang. Nanti kiamat ketika gunung-gunung berterbangan, Pak, apa jadinya? Sudah, ya, bumi akan goncang sekencang-kencangnya. Sampai-sampai manusia terlihat seperti mabok, Pak. Ya, saking dahsyatnya. Bahkan mereka berterbangan seperti apa? Laron, seperti kapas. Bahkan gunung-gunung pun ikut berterbangan. Ini ngeri, ya, sehingga alhamdulillah Allah ciptakan gunung untuk siapa? Untuk kita. Ya, agar apa? Agar bumi ini tidak goncang, agar bumi ini tetap beredar pada porosnya, begitu ya. Agar tidak hancur, istilahnya seperti itu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ini perlu kita renungi. Ma'a ma'auda'allahu fiha minal manafi minal mi'dad wa ghairiha. Jadi bersamaan Allah pun ya meletakkan di dalam gunung tersebut ada manfaat-manfaat yang banyak ya dan hal-hal yang berharga yang lainnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ya seperti apa yang ada di Privat sana. Ya Privat itu dulu bukit, Pak, ya atau gunung. Tapi apa yang ada di dalam Privat ini, Pak? Emas, ya. Yang nggak tahu ya banyaknya itu luar biasa banyak. Ya, bisa berkintal-kintal atau ton-ton begitu ya. Yang kalau dihitung itu, Pak, andai kata Privat ini milik kita, milik asli orang Indonesia ya, bangsa Indonesia, mungkin kita nggak usah kerja lagi. Ya, nganggur saja digaji. Kayak di mana? Kayak di Arab Saudi. Ya, orang di sana kalau nganggur pun bisa di Arab Saudi, Pak. Gak usah kerja, dijatah oleh pemerintah. Sangnya apa? Kaya minyaknya itu kaya, ini luar biasa ya. Digaji, ya thalabul ilmi saja, Pak. Mahasiswa, ya. Kalau kuliah di sana itu enak, Pak. Ya, berapa didapat mereka? Ada 3 juta. Sebulan mereka di anak apa namanya mahasiswa kita ya dari Indonesia kuliah di sana bukan bayar, tapi gratis, Pak. Ya, digaji 3 juta, mau sampai dokter pun ya bisa gratis. Ya, malah dibayar dia sebulannya itu dikasih mukafaa namanya 3 juta. Ya, uang saku, bayangkan. Ya, belum lagi nanti dikasih haji gratis, kemudian umroh gratis, ya, luar biasa. Terus pulang setahun itu, ya, 3 bulan. Ya, ketika musim panas ini bentar lagi, ya Ramadan, mereka mahasiswa dari Indonesia itu pulang, ya, ke Indonesia dan gratis dibiayai pakai pesawat Saudi Airlines, Pak. Ya, Saudi Airlines itu kalau kita beli tiketnya pulang pergi itu di harga 13 sampai 15 juta. Bayangkan, pulang pergi liburan. Masya Allah. Jadi gimana nggak enak begitu ya. Terus nanti kalau makan, nanti akan dikasih subsidi. Kalau kita beli nasi biryani di sini, Pak. Nasi biryani, terus nasi kebuli di restoran Arab, berapa Pak harganya, Pak? Satu piring
itu diangkat 50.000. Ya, belum lagi cuci mulutnya, belum lagi apanya. Kalau di sana nanti mahasiswa dikasih subsidi. Paling-paling mereka dibayar itu di harga 10.000 sampai 15.000. Ya, yang harusnya kalau bayar 50.000, mereka dikasih subsidi oleh pemerintah sampai 10 sampai 15.000 kurang lebih. Ini luar biasa. Ya, kurang enak apa lagi. Jadi kalau bisa kita punya anak, Pak, ya, usahakan ya agar mereka kuliah di sana. Gitu ya. Tapi Ustadz, anak saya ini nggak condongnya ke agama, Ustadz. Nggak apa-apa. Di sana ada jurusan-jurusan umum, Pak. Mau ngambil apa? Kedokteran, perminyakan misalkan antum ya, pegawai Pertamina. Bisa nanti anaknya kuliah perminyakan di sana. Begitu ya. Jadi nanti balik-balik bisa meneruskan profesi antum begitu ya. Bekerja di Pertamina. Ini bisa. Dan justru peluangnya itu bisa lebih besar daripada untuk masuk fakultas-fakultas agama di sana ya, kedokteran, bahkan pertanian, perminyakan ya. Terus ada lagi saya punya kawan S3 di sana itu ngambilnya itu apa namanya? Arsitek ya, arsitektur. Tapi nanti masuknya arsitektur Islam nanti. Ya juga sama ya, bangunan-bangunan dipelajari ini sekarang masuk S3. Masya Allah. Nah, semakin dia tinggi kuliahnya akan semakin besar mukafaahnya. Ya, belum lagi ada keuntungan mereka nanti jadi apa namanya panitia penyelenggara haji. Maksudnya seperti panitia-panitia begitulah ketika musim haji ada yang ditugaskan untuk dorong jamaah yang apa namanya susah jalan begitu. Ini luar biasa. Ya, kata saudara saya sekarang kuliah di King Saud ya, kalau tidak King Abdul Aziz University di Jeddah. Ya, itu sampingannya dia biasa ikut ya ketika musim haji ikut bantu gitu ya. Itu sebagian mereka di musim haji bisa ratusan juta ya penghasilannya. Ya, hanya karena ikut jadi panitia haji. Masya Allah. Ya, kalau kita yang sudah usianya expire gitu ya, sudah 30 tahun ke atas ya, anak-anak kita paling tidak, atau saudara-saudara kita, atau adik-adik kita, begitu ya, usahakan dan gampang Pak. Jangan anggap bahwasanya kuliah di sana itu susah, gampang sekali Pak. Lebih gampang daripada kuliah di Libya. Ya, saya di Libya Jakarta, yang punya Arab Saudi juga, ya, punya Jamiatul Imam, ya, cuman cabang Arab itu lebih sulit daripada di sana. Sebab apa? Masuk kuliah di Libya itu akan dites dulu, ya, bahasa Arabnya, hafalannya, kemampuan ulum syariahnya. Tapi kalau kuliah di sana, nggak ada tes-tesan kayak di Libya. Paling nanti diwawancara dari mana, ya, oleh syekh yang datang di Indonesia ya, sengaja untuk menguji. Ini kalau universitasnya Universitas Islam Madinah. Tapi kalau universitas lain, itu banyak nanti universitas Islam. Ada King Khalid, ada King Abdul Aziz, ada Ummul Qura. Itu nggak sampai-sampai kita tes, Pak. Murosalah kirim berkas, tinggal nunggu pengumuman diterima atau tidak. Dan ini banyak ya yang diterima. Alhamdulillah. Jadi harus melihat peluang ini. Jangan sampai kemudian ya anak kita sudahlah kuliah saja di Indonesia, padahal ada universitas yang bisa jadi lebih baik di Timur Tengah sana dengan fasilitas yang Masya Allah sangat mendukung. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dia ya tentang universitas di sana. Masih di ayat yang sama ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung ya yang sangat tinggi yang tujuannya tentu ya bukan sekedar untuk tempat rekreasi. Kalau kita ke Cermai biasanya untuk manjat gunung, yang turun lagi, atau jalan-jalan di Cigugur, di Palutungan, ya, ngafe, ngopi di sana clear sudah. Ya, tapi lebih daripada itu, ya, untuk apa? Untuk menguatkan bumi agar tidak goncang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilal ardi kaifa sutihat." Dan kepada bumi. Ya, kita diperintah oleh Allah juga untuk mentadaburi bumi, bagaimana bumi ini dihamparkan. Ya, terlepas dari perbedaan bumi ini bulat atau datar. Kita nggak boleh, Pak. Ya, kadangkala dia di medsos itu ramai perdebatan apakah bumi itu bulat atau datar. Ya, nggak usah ramai. Ya, masalah itu kita nggak usah memperdebatkan satu hal yang tidak bisa ya meninggikan keimanan kita. Untuk apa? Ya, gak usah hiruk, apalagi debatnya masalah politik, satu lebih baik, dua lebih baik, tiga lebih baik, apa
Gak ada gunanya, begitu ya. Ini mau Ramadan, ya. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana nanti kita nih, ya, ketika bertemu dengan Ramadan, akankah kita rajin baca Quran, ya, akankah kita rajin sedekahnya, akankah kita rajin istighfarnya, ya, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Mu'allif berkata, wa yanzuruna ilal ardi kaifa sudihat. Ay kaifa busitat wa muddat wa muhidat wa furishat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan, yang menghamparkan bumi yang sangat luas, ya. Bumi ini sangat luas, ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, ya, dunia ini sesempit daun kelor, ya. Hanya karena apa? Hanya karena lah kita ketemu nih di sini saudara, begitu ya. Ternyata sempit juga, ya. Kita ketemu di sana misalkan teman lama kita, begitu ya. Enggak, bumi itu sangat luas, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi bagi kalian terhampar. Ya, terhampar. Ya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan, Pak. Ya, benar-benar banyak mentadabburi alam, mengingat iman kita ini, ya, kadang naik, kadang turun. Ya, tujuan daripada mentadabburi alam ini untuk apa? Untuk, ya, agar iman kita semakin naik, ya, menguatkan keimanan kita, ya, menambah ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in, ini tabi'in yang mulia, ya, yang mendapatkan pujian daripada para sahabat Nabi, ya, para ulama, bernama Shuraih Al-Qadi rahimahullah, ya ta'ala. Ya, beliau ini seorang tabi'in, ya, dari Yaman asalnya. Beliau adalah orang yang pertama kali yang menerima dakwah keislaman daripada Mu'adz ibn Jabal yang radhiyallahu anhu yang diutus ke Yaman saat itu. Nah, kemudian beliau hijrah ke Madinah di saat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal beliau hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak langsung bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya tentu, ya, namanya Yaman dengan Arab Saudi itu jauh, Pak. Ya dulu nggak ada pesawat, ya, adanya unta, kuda yang butuh makan waktu berbulan-bulan lamanya, ya, sehingga dengan pertimbangan itu akhirnya surah ini tetap belajar dengan beberapa sahabat Nabi yang datang ke Yaman, ya, diantaranya dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Apa kata beliau? Ukhruju, ya, keluarlah bina dengan kami. Nanzuru ilal ibil, ya, agar kita ini sama-sama melihat unta. Kaifa khuliqat, ya, sama-sama melihat unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana, ya, langit itu diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung itu ditinggikan, ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, mumpung, ya, di dalam kitab ini mengutip seorang tabi'in yang mulia bernama Shuraih. Ada kisah yang sangat menakjubkan, Pak, dari Shuraih ini. Nah, Shuraih ini diangkat menjadi qadi, ya, di saat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik, ya, bahwa Umar suatu ketika beliau ini beli kuda, ya, kepada penjual saat itu. Ketika beli dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ternyata ketika sudah diambil kudanya dan ditunggangi oleh Umar, ya, tidak jauh dari tempat penjualan. Ya, mungkin kalau penjualnya di sini, ya, kira-kira Umar sudah sampai Ayam Penyet Surabaya di sana, ya. Tiba-tiba kudanya ini ada cacat. Maksudnya sudah ada kelihatan sakit, begitu ya. Maka Umar balik lagi ke penjualnya, ya. Maka Umar katakan, sudah, ini kudanya sakit nih, ya, ini kuda tersebut saya kembalikan. Apa kata siapa namanya penjualnya? Gak bisa, wahai Amirul Mukminin, ya, kuda ini tadinya sehat, begitu ya. Sudah, kalau gitu, ini berdebat mereka berdua antara Umar dengan pedagang, begitu ya. Kalau sekarang mungkin Pak Jokowi, maksudnya saya tidak menyamakan Jokowi dengan Umar, ya. Meskipun ada yang menyamakan saat itu Jokowi dengan Umar, jelas beda, Pak, ya. Jelas beda jauh antara Umar dengan Jokowi, ya.
Kita pun ya yang barangkali rajin hadir majelis ilmu, rajin berjamaah itu jauh dengan Umar bin Khattab. Jangankan dengan Umarnya, pasir ya yang bertaburan ya bekas injakan kaki kudanya Umar saja kita bisa jadi lebih mulia pasirnya Pak daripada kita ya. Sehingga terlalu lancang kalau seandainya ada yang menyamakan antara Umar dengan Jokowi ya. Ini nggak boleh ya. Hadirin Allah wa yakum. Ini pun bukan berarti saya menghinakan Jokowi, enggak ya, cuman ini nggak apple to apple begitu ya. Kalau disamakan misalkan Pak Takur dengan Pak Jokowi ya mungkin begitu ya, atau saya dengan Pak Jokowi ada mirip-miripnya, sama-sama orang Jawa Tengah gitu ya, seperti itu. Hadirin Allah wa yakum. Akhirnya ini penjual kuda minta kepada Amirul Mukminin supaya yuk kita sama-sama menghadap kepada hakim saja. Yuk kata Umar. Akhirnya menujulah mereka kepada siapa? Kepada Syureh yang saat itu menjadi hakimnya. Bayangkan Pak, ini rakyat jelata ngejak supaya permasalahan ini dihadapkan kepada hakim. Kalau kita ya ada masalah seperti ini gimana kira-kira? Ya, wah paling hakimnya sudah kong kali kong dengan pemerintah. Ini langsung ada anggapan-anggapan seperti ini. Ya seperti kasus pemilu, langsung rame ya, curang lah apalah. Kita juga nggak boleh ikut-ikutan dalam hal ini Pak ya. Kita kembali kepada kisah tersebut. Nah, hadirin azani Allah wa yakum. Akhirnya, kemudian surah ini ketika didatangi oleh Umar, maka ditanyalah ya Umar ini, berkatalah surah kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, apa masalah? Kemudian Umar bin Khattab ini menyampaikan bahwasanya saya baru saja beli kuda, ya. Awalnya sehat, tapi setelah saya tumpaki, ya, tidak jauh dari tempat pembelian, ternyata sakit kudanya. Begitu. Kemudian juga menyampaikan si penjual kuda ini menyampaikan bahwasanya kuda ini sehat. Akhirnya apa jawaban Sureh? Ini keputusan Sureh yang membuat Umar bin Khattab ini takjub. Maka kata Sureh, ambillah ya apa yang sudah engkau beli. Atau tidak, kembalikan ya sebagaimana asalnya atau awal kali engkau beli wahai Amirul Mukminin. Itu dalam keadaan sehat. Bisa dipahami kira-kira nggak Pak? Ya, sudah. Artinya jual belinya sudah sah, begitu ya. Urusan kuda ini sudah sakit karena sudah di tangan Amirul Mukminin, begitu ya. Sudah menjadi hak miliknya Amirul Mukminin, begitu ya. Akadnya sudah sah. Kenapa? Karena si pemilik kuda menjual memang kuda tersebut dalam kondisi sehat, begitu ya. Tidak goror kecuali sakitnya itu diumpetin, begitu ya. Maka ini goror, begitu ya. Ini nggak boleh Pak. Kita jual beli ya, aibnya diumpetin ya. Yang kita jelaskan hanya yang baik-baiknya saja, ini nggak boleh. Kasusnya pada hal tersebut adalah penjual kuda ini menjual dalam kondisi sehat. Maka kemudian ketika diputuskan seperti itu oleh Syureh, ya Umar nih ngelamun dulu, lihat ya, mengamati Syureh ya, saking takjubnya Pak. Apa kata Umar? Begitu singkat pengadilan ini diputuskan dengan cara yang adil. Ayo Syureh, engkau berangkat, akan saya angkat ya supaya engkau menjadi qadhi di Kufah. Ya, Kufah ini adalah ibu kota saat itu Pak ya. Ini luar biasa ya. Di saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, Kufah ini menjadi ibu kota. Ini luar biasa. Dan Syureh ini diangkat menjadi qadhi besar oleh siapa? Hakim besar ya. Mungkin kalau sekarang itu Syureh itu menjadi ketua ya mahkamah konstitusi barangkali seperti itu ya. Nah, ketika menjadi hakim saat itu Surah ini tabiin, sedangkan sahabat itu banyak saat itu. Nah, ini bukan menunjukkan bahwasanya sahabat ini wah kedudukannya lebih rendah daripada Surah, enggak ya. Ini menunjukkan bahwasanya Surah memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ya Surah ini menjadi hakim sampai 60 tahun, Pak, lamanya. Artinya ketika sepeninggal Umar bin Khattab, ya, masuklah kepada masa Utsman bin Affan pun menjadi hakim. Ya, sampai kepada Ali radhiyallahu anhu pun menjadi hakim. Dan ada kisah yang menakjubkan pula, ya, di saat Ali menjadi khalifah. Suatu ketika Ali ini hilang apa namanya? Baju perangnya itu. Kemudian ketika Ali melewati sebuah jalan, ditemukanlah baju perangnya berada di tangannya seorang kafir zimmi. Ya, kafir dhimmi ini kafir yang dilindungi oleh ya pemerintah pada saat itu ya, mengadakan perjanjian damai begitu ya istilahnya. Nah, meminta perlindungan begitu. Nah, ditemui oleh Ali bahwasanya
Baju perang ini sedang dipegang, ya, ada di tangannya kafir dhimmi ini. Akhirnya Ali ini mendatangi si kafir ini, mengatakan bahwasanya baju perang ini adalah baju perangku. Ya, baju perang ini adalah baju perangku yang jatuh pada tanggal sekian, hari sekian. Tapi si kafir dhimmi ini mengalah, ya, nggak mau menyerahkan baju perang tersebut. Dia mengaku bahwasanya baju perang ini adalah miliknya. Akhirnya mereka sama-sama menyepakati untuk, ya, diadili permasalahan tersebut kemana? Ke Syure yang saat ini sudah menjadi kodi, sudah menjadi hakim. Maka setibanya di sana, ini luar biasa. Ya, setibanya di sana, seperti biasa, ya, ditanya Ali ini, wahai Ali, ya, wahai Amirul Mukminin, coba sampaikan permasalahan. Maka kemudian Amirul Mukminin menyampaikan permasalahannya, kurang lebih seperti itu Pak, ya, komunikasinya. Menyampaikan permasalahan bahwasanya ini adalah baju perang yang jatuh pada hari sekian di jam sekian. Kemudian kata si kafir dhimmi, enggak, ini adalah baju perangku. Begitu ya. Akhirnya ya Syuraih ini mengatakan kepada Ali, wahai Ali, ya bukan berarti ya aku ini enggak percaya dengan kejujuranmu. Aku sangat percaya dengan kejujuranmu. Tapi engkau harus mendatangkan 2 saksi ya untuk membenarkan ya tuduhanmu kepada si kafir dhimmi ini. Kemudian ya Ali bin Abi Thalib ini ya menyampaikan 2 saksi, mengangkat 2 saksi atau mengajukan 2 saksi. Siapa? Pembantunya dan anaknya Hasan. Ya, anaknya bernama Hasan. Nah, ketika diajukan 2 saksi ini ditolak oleh Syuraih. Kenapa? Karena kata Syuraih, nggak boleh wahai Amirul Mukminin bahwa seorang anak itu tidak boleh menjadi saksi bagi bapaknya. Maka Ali kemudian sedikit adu argumen, begitu ya, bahwa apakah engkau meragukan, begitu ya, seseorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Syuraih tetap kekeh. Ya, Syuraih tetap kekeh. Kenapa? Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh seorang anak ya untuk menjadi saksi bagi orang tuanya, tidak boleh. Ini pun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ali pun orang yang berilmu Pak, tahu hadis tersebut, mengalah. Ya sudah, karena saya tidak mampu untuk mengajukan atau mendatangkan 2 saksi, maka sudah. Ini ya baju perang ini sudah saya berikan untuk kepada kafir dhimmi. Maka ini luar biasa. Kafir dhimmi ini berkata, enggak, wahai Amirul Mukminin, ini baju perang ini adalah untukmu. Jadi kader Pak, ya, yang tadi gontok-gontokan sebelum datang ke pengadilan tersebut, ya, ini baju perangku, ini baju perangku. Setelah diadili oleh Syuraih, nggak ada yang mengaku, begitu ya. Ya sudah, kata Ali, ini baju perang untukmu. Kata apa namanya kafir dhimmi, enggak, ini baju perang adalah milikmu. Kata dia, saya ya menemukannya ketika hendak perang sifin terjadi, ya, saya membuntutimu dan aku tahu bahwasanya baju perang ini jatuh darimu. Ini milik. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, engkau menghadapkanku kepada seorang hakim milikmu, ya, hakimmu. Tetapi justru hakim ini memenangkanku. Ini Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Ya, maka saya yakin, aku bersaksi bahwasanya ajaran ini, ajaran Islam adalah ajaran agama yang benar dan agama yang suci. Maka aku bersaksi, kata kafir dimini, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka apa kata Ali? Karena engkau sudah menjadi seorang muslim, maka baju perang ini yang milikku untuk dirimu dan kuda milikku untukmu. Ini luar biasa. Ali radhiyallahu anhu. Ya, berkat siapa ini? Kok bisa masalah yang tadinya runyam jadi terang benderang? Berkat yang kebijakan keadilan daripada Syuraih ya rahimahullah taala. Ini luar biasa. Yang patut kita tiru, yang patut kita tiru ya. Adil itu berat, Pak. Adil itu berat ya. Jadi susah ya. Sehingga kita pun yang harus berupaya untuk melihat kisah-kisah seperti ini. Agar apa? Kita tergugah ya, agar mampu berbuat adil. Dan lawan daripada adil adalah zalim. Ya, zalim ini adalah perkara yang merugikan manusia di akhirat nanti. Ya, zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri. Hadirin azan Allah wa yakum. Maka ya, ini sedikit kisah daripada Syuraih Al-Qadi rahimahullah taala.
Berapa menit lagi nih? 1 menit setengah. Baik. Barangkali itu saja dulu ya yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pelajaran tafsir ini habis Lebaran nanti insya Allah. Karena ketika Ramadan kajian jadwal sudah dirubah ya seperti biasa. Ada habis zuhur, ada habis subuh nanti insya Allah. Ya. Untuk Isya sepertinya tidak ada kecuali di Ashrul Awakhir setelah tarawih insya Allah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.